Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya semuanya hari ini? Ujian pertama bagaimana hari ini, Dek? Lancar semuanya, nggih? Atau ada kendala? Soalnya gimana, mudah? Mudah nggak? Dibandingkan dengan latihan-latihan yang kemarin, apakah soal ujian hari ini lebih mudah atau lebih susah? Sedang-sedang saja, nggih. Semoga hasil untuk hari ini maksimal, nggih. Kalaupun misalnya masih ada beberapa yang belum maksimal, kita perbaiki di hari kedua dan selanjutnya, nggih. Yang penting semuanya berusaha, belajar, dan nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah, ya. Untuk kegiatan hari ini, Zoom tambahan hari ini, Ustazah tidak akan membahas soal semuanya yang kemarin sudah Ustazah berikan ke kalian, karena Ustazah yakin mesti masih ada beberapa dari kalian yang belum menjawab. Harapannya apa? Biar kalian mencoba terlebih dahulu, sehingga nanti semuanya punya pengalaman untuk mengerjakan latihan. Nanti sekitar sore atau malam ya akan Ustazah share kunci, biar kalian bisa mengoreksi atau mencocokkan. Walaupun kemarin sebenarnya sudah ada yang minta ke Ustazah ya, tapi Ustazah lupa, belum Ustazah berikan. Tapi insya Allah nanti setelah ini akan Ustazah berikan bagi yang sudah selesai mengerjakan untuk mengoreksi kembali, gitu ya. Tapi bagi yang belum mengerjakan jangan langsung buka kunci, nggih. Tetap harus dicoba terlebih dahulu biar nanti tahu kesalahannya di soal-soal nomor berapa, nggih. Itu saja nanti yang akan kita bahas, tapi sebelumnya Ustazah mau membuka pertanyaan dulu. Barangkali ada yang masih mau ditanyakan sehubungan dengan kisi-kisi kita, Bahasa Indonesia dari nomor 1 sampai dengan 45. Monggo yang mau bertanya, Ustazah persilahkan. Ya. Terus gimana sih cara bedain kalau pakai tanda baca tanda seru sama koma? Gimana cara membedakan sebuah ini berlaku untuk isi nomor 45 ya Mas Tafta, nggih? Yang memperbaiki tanda baca. Aku tanya aja. Ya, kan penggunaan tanda baca koma sama tanda baca seru itu kan banyak. Salah satunya digunakan dalam kalimat langsung. Seperti di kisi 45 soal IDR yang kemarin. Apa yang mau ditanyakan itu? Nah, kalau misal ada wah, rajin banget kamu. Nah, itu gimana, Us? Itu pakai seru ya, Us? Untuk penggunaan tanda baca di kalimat langsung, kita lihat kalimatnya terlebih dahulu, nggih. Kalau kalimatnya berupa kalimat seru, berupa kalimat perintah, gitu ya, berupa kalimat anjuran, berarti kan itu perintah ya, berarti nanti diakhiri dengan tanda baca seru. Seperti yang sudah disampaikan Mas Tafta tadi ya, ada kata wah. Kata seru selain wah apa saja? Wah, apa lagi? Wah, kan koma kan, Us, pakai Us. Ya, koma, setelah wah, koma, mengakhiri kalimatnya itu loh, Mas. Untuk mengakhiri kalimat sampai terakhir itu loh. Kan misalkan, wah indah sekali pemandangan di desa ini, itu kan berarti diakhiri tanda seru kan? Ya enggak? Ya, tapi setelah kata wah itu berarti tanda koma, karena wah itu salah satu kata seru. Berarti setelah wah koma, aduh koma, ah koma, itu ya. Amboy juga ya. Boy, koma. Kalau dalam agama Islam ada subhanallah, koma, itu merupakan kata seru. Setelah kata seru harus ada tanda baca koma. Kalau kalimatnya selesai berarti tanda baca seru, gitu nggih. Kalau Kak terus ada komanya, Us. Ya, Kak ada komanya. Kenapa kok setelah Kak ada tanda baca koma, Us? Karena ada aturan. Setelah kata sapaan atau sebelum sapaan harus menggunakan tanda baca koma. Misalkan di contoh soal nomor 31. Itu ada ya. Iya ya, berarti sebelumnya ada tanda baca apa? Koma. Setelahnya juga ada koma lagi nggak, Us? Setelah itu koma lagi enggak? Iya, tergantung kalimat ya. Kalau yang kalimat nomor 2 ini iya ya, berarti setelah ya koma lagi. Jawab kakak titik. Itu ya. Kalau di soal nomor 31, kita coba saja nomor 31. Ada 1, 2, 3, 4, 5 soal yang berhubungan dengan tanda baca. Ada yang sudah mengerjakan? Ini soal uraian nomor 45. Saya sudah. Ya, sudah ya dikirimkan ke untuk mengoreksi. Nomor 31 ini besok keluarnya di soal nomor 45. Bobot nilainya adalah 5. Kalau kalian mengerjakan satu kalimat benar, berarti nilainya 1.
Tapi kalau dalam satu kalimat itu masih ada kekurangan tanda baca koma, tanda seru, atau salah penempatan, berarti nilainya setengah. Jadi bisa kalian hitung sendiri, nggih. Itu ya. Saya jelaskan aja dulu. Uraian nomor 41. Ini nggak ada ya, Ustaz hanya menyebutkan saja. Uraian nomor 41 itu menjawab pertanyaan, nilainya 3. Kalau menjawabnya benar, lengkap, sesuai paragraf, berarti nilainya 3. Soal 42, menjelaskan isi pantun. Isi pantunnya sesuai dengan baris 3 dan 4, kalimatnya bagus sesuai dengan isinya, berarti nilainya 4. Kemudian nomor 43, menceritakan gambar, 4 kalimat. Gambarnya ceritanya sudah sesuai gambar, penulisannya benar, dibentuk dalam paragraf, berarti nilainya 4, sempurna itu ya. Kemudian nomor 44, memperbaiki struktur kalimat. Jawabannya benar, kata-katanya tidak kurang, berarti nilainya 4. Dan yang terakhir, memperbaiki tanda baca, nilainya 5. Kalau di total semuanya adalah 20 gitu nggih. Jadi kalian bisa mengira-ngira. 41 nilainya 3, 42 4, 43 4, 44 4, dan yang terakhir 45 adalah nilainya 5. Jadi totalnya adalah 20. Kalau kalian jawabnya sempurna, benar semua di uraian, berarti sudah mengantongi nilai 20 ya. Tinggal nanti di pilihan gandanya. Ya, usahakan jangan sampai salahnya kalau pengen nilai 8, jangan sampai salah lebih dari 10 soal. Itu ya. Itu untuk sekedar informasi saja nilai di bahasa Indonesia. Oke. Coba kita cek soal nomor 31. Yang sudah mengerjakan, belum disampaikan ke Ustazah, bisa dikoreksi. Semuanya sudah membuka, nggih. Ustazah coba minta soal nomor 31 yang kalimat pertama. Ada yang mau membetulkan? Bunyi kalimatnya, Kak, kerjakan soal itu dengan sungguh-sungguh, ucap ayah. Berarti yang mengucapkan ayah. Ada yang mau membetulkan? Itu masih ada beberapa tanda baca yang keliru penempatan dan masih ada yang kurang juga. Ada yang mau membetulkan? Pelan-pelan. Saya, Ya. Sebentar, siapa? Mbak Sasa? Iya. Ya, coba kalimat yang pertama Mbak Sasa. Petik 2. Ya. Sambil yang lainnya melihat nggih. Yo Mbak Sasa. Petik 2. K, koma, kerjakan soal itu dengan sungguh-sungguh. Tanda seru. Petik 2. Ucap ayah, titik. Ya, siapa yang sudah seperti itu berarti sudah benar ya. Kesalahan yang sering kalian lakukan dari beberapa dari kalian itu setelah tanda seru masih ada tanda baca koma. Padahal itu tidak sesuai aturan ya. Jadi setelah tanda seru ya nggak usah pakai tanda koma, langsung petik 2, ucap ayah titik. Itu nggih. Itu soal nomor 31 yang kalimat pertama. Yang sudah sesuai dengan jawaban Sasa berarti sudah benar ya. Jangan sampai kelebihan tanda baca nggih atau kekurangan atau salah menempatkan. Kalimat kedua, iya ya jawab kakak. Siapa yang mau membetulkan? Aku. Sasa coba. Petik atas. Petik 2. Ya, petik 2 di atas. Iya, koma. Yah, koma. Petik atas. Jawab kakak, titik. Ya, sip. Benar nggih. Yang sama dengan Mas Tafta berarti sudah benar. Sudah dapat 2 poin karena besok juga 5 kalimat. Kalimat ketiga, Ustazah minta tolong. Aku. Ya, monggo. Mas Rehan, Aji. Setelah mengerjakan soal, jangan lupa minum obat, koma, Kak, tanda perintah, tanda petik itu. Sebelum setelah juga dikasih tanda petik. Lanjut, ayah. Bentar. Ulangi. Ulangi dari awal. Dari tanda yang pertama. Coba diulangi dari Petik 2, setelah mengerjakan soal, koma, jangan lupa minum obat, koma, Kak, perintah pakai tanda seru, petik 2, lanjut ayah, ya. titik. Ada yang punya perbedaan? Tanda serunya diganti koma. Tanda serunya diganti koma. Coba saya tanya dulu, itu jangan lupa minum obat itu menyuruh, memerintah atau cuma kalimat biasa? Aku merintah mengingatkan. Ya, Ustazah paham nggih? Kalau itu tujuannya untuk memerintah berarti benar dikasih tanda seru. Tapi kalau kalimat biasa tanda koma itu ya jadi bisa 2 nggih, tergantung nanti cara pengucapannya. Tetapi besok di soal insya Allah Ustazah tidak membuat yang seperti itu. Mesti kalimatnya nek perintah ya perintah, nek biasa ya biasa. Itu nggih. Jadi ya Mbak Sasa nggih.
Gimana? Yang bikin biasa Ustaz? Enggak. Bukan ada. Misalnya seperti itu, kalau kalimat perintah ya perintah, enggak ya enggak, itu ya enggak usah bingung. Itu ya. Tapi misalkan ada kalimat seperti itu nanti tinggal di cara pengucapannya. Kalau itu memerintah berarti tanda seru itu ya, enggak usah bingung. Betul Mas Aji. Makasih. Ya. Berarti kalau ada kayak gitu boleh koma atau seru? Ya, tergantung intonasinya nggih. Kalau itu memerintah berarti tanda seru. Tapi kalau kalimatnya biasa datar ya berarti tandanya tanda koma. Nggih. Kan pengucapan dan penulisan itu beda ya? Pengucapan dan penulisan memang beda. Tapi kan Ustazah paham deh nanti yang kamu maksudkan seperti apa itu, insya Allah Ustazah paham. Nggak usah khawatir nggih. Lagian besok kalimatnya tidak mungkin seperti ini. Insya Allah lebih simpel, lebih mudah. Itu ya. Itu ya. Sekarang kalimat 4. Obatnya di mana ya? Siapa yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba? Aku. Ya, yo, enggak apa-apa ya. Yang lain juga ngikutin nggih. Coba gimana, Mas? Petik atas 2, petik 2 di atas. Obatnya di mana, koma, ya. Tanda tanya, petik atas 2, tanya kakak, titik. Betul ya. Obatnya di mana ya? Sebelum ya, koma ya, terus tanda tanya. Karena itu kan kalimat pertanyaan. Terus tanda petik 2, tanya kakak, titik. Itu ya. Yang masih sering dilakukan kesalahan yaitu setelah tanda tanya. Setelah ya itu mesti ada tanda koma lagi. Padahal enggak boleh ya. Langsung petik 2, ucap ayah, titik. Tanya kakak, titik. Itu nggih. Kalimat terakhir. Aji lagi? Atau Sasa lagi? Atau yang lain? Saya boleh, Us. Ya, boleh, yo. Petik 2, ada di atas meja makan, koma, petik 2, ucap ayah, titik. Ya, itu kalimat biasa nggih, ada di atas meja makan, koma, petik 2, ucap ayah, titik. Itu nggih. Itu untuk soal nomor 31. Besok keluarnya di soal nomor 45. Ada 5 kalimat yang penggunaan tanda bacanya masih keliru, gitu ya. Ada pertanyaan untuk soal ini? Kita harapkan besok semuanya bisa benar ya, karena sudah kita ulang berkali-kali, insya Allah sudah tidak ada kesulitan lagi, tinggal memperdalam di soal-soal IDR yang kemarin bisa kalian baca kembali. Oke. Ada yang mau bertanya dulu? Insya Allah tidak ada. Tidak ada. Ini nanti juga keluar di soal pilihan ganda loh ya, untuk soal tanda baca ini. Jadi nanti bisa dicermati. Kemudian lanjut ke soal bawahnya. Ada yang sudah mengerjakan? Membetulkannya? Saya sudah. Ya, yang lain? Yang lain gimana? Sudah dicoba belum? Soal yang nomor 32. Nanti kalau di soal ujian sekolah keluarnya di soal nomor 44. Tidak menambah atau mengurangi kata-kata yang ada di kalimat karena hanya memperbaiki struktur susunannya gitu ya, tidak memperbaiki menjadi sebuah kalimat yang efektif, hanya strukturnya saja. Ada yang mau mencoba? Ini cukup panjang ini kalimatnya. Saya. Ya, ayo. Gimana, Mbak? Hal ini bertujuan mengajak masyarakat Bandung agar waspada terhadap bahaya rokok yang merusak kesehatan dan menyebabkan polusi. Ya, ada yang punya jawaban lain? Yang sudah mencoba punya jawaban lain? Ada enggak? Misalkan yang merusak kesehatannya ditaruh di depan, boleh enggak? Boleh enggak kayak gitu? Misalkan gimana? Hal ini bertujuan mengajak masyarakat Bandung agar waspada terhadap bahaya rokok yang merusak kesehatan dan menyebabkan polusi udara. Gitu betul nggak? Boleh nggak? Itu tadi yang aku bilang, Us. Oh, berarti itu yang yang dibalik misalkan hal ini bertujuan mengajak masyarakat Bandung agar waspada terhadap bahaya rokok yang menyebabkan polusi udara dan merusak kesehatan. Gitu boleh nggak? Sama nggak? Mirip sih, Us. Masih. Kalau seperti itu boleh nggak kira-kira? Boleh-boleh aja loh.
Boleh, kan tidak merusak arti ya. Soalnya kan itu waspada bahaya rokoknya kan ada dua tadi, menyebabkan polusi udara sama merusak kesehatan kan. Bisa ditaruh di depan, bisa ditaruh di belakang, gitu ya. Kan tidak merusak arti, itu ya. Iya. Ya, tadi ada yang manggil Ustazah, ada yang mau ditanyakan apa? Us, itu tuh soalnya di mana sih, Us? Soalnya yang Ustazah bahas. Ini. Iya. Soalnya kemarin sudah Ustazah kirimkan melalui grup PA masing-masing. Coba nanti dicek di grup PA-nya, nggih. Kalau nggak salah sore atau siang ya Ustazah kirimkannya. Itu sudah Ustazah kirimkan. Apa? Biar kalian kalau mau ngeprint, di-print dulu enggak apa-apa. Ustazah tahu karena kan kemarin kan persiapan PKN dulu. Ustazah itu bukan bermaksud untuk kalian mengerjakan dulu, itu enggak, cuma persiapan saja. Yang biasanya mau ngeprint duluan kan bisa di-print dulu, nanti baru dikerjakan. Itu tujuannya itu biar tidak tergesa-gesa gitu ya. Coba dicek di PA-nya ya Mbak Lian, nggih. Kira-kira sudah ada atau belum? Insya Allah sudah deh kayaknya. Kemarin Ustazah menyampaikan itu masih ada Ustazah semua kok. Insya Allah sudah. Coba dicek ya Mbak Lian, nggih. Atau belum buka grup PA? Udah, sudah ketemu. Oh ya, nggih. Itu ya, itu untuk soal uraian ya. Kok soal uraiannya di latihan cuma 2. Kan yang lainnya bisa apa namanya istilahnya kan hanya pengembangan kalian bercerita ya. Insya Allah tidak terlalu sulit. Kalau yang nomor 31 32 ini perlu saya jelaskan karena berhubungan dengan materi gitu ya. Itu untuk soal uraian. Soal yang pilihan ganda tidak usah bahas semua nggih. Saya hanya membahas yang kira-kira terlalu sulit banget atau perlu penjelasan gitu. Yang peribahasa coba dilihat. Nomor berapa itu peribahasa? Yang sudah ngeprint? Peribahasa itu nomor berapa Mbak Sasa Mas Tafta? Nomor 8. Nah, silakan yang sudah ngeprint atau masih di laptop atau di HP bisa dibuka nggih soal nomor 8. Harus hafal pilihan ganda di peribahasa yang ada di pilihan ganda itu ya ada 4 peribahasa. Ada yang belum tahu artinya dari 4 peribahasa itu? Ada cempedak berbuah nangka, buruk muka cermin dibelah, bage mendapat durian runtuh, sudah jatuh tertimpa tangga. Ada peribahasa yang belum tahu artinya yang mana? Cempedak berbuah nangka. Cempedak berbuah nangka, ada yang bisa membantu Us? Artinya apa itu cempedak berbuah nangka? Ada yang mendapatkan hasil lebih dari yang diharap. Ya, cempedak berbuah nangka itu artinya mendapatkan sesuatu lebih dari apa yang diinginkan. Jadi dia itu menginginkan sesuatu, tetapi ternyata mendapatkannya lebih dari apa yang diinginkan. Itu namanya cempedak berbuah nangka. Kalau buruk muka cermin dibelah, ada yang tahu? Ada yang sudah googling kemarin? Apa artinya peribahasa itu? Buruk muka cermin dibelah. Seseorang yang menyalahkan keadaan buruknya kepada orang lain. Nah, diri sendiri yang salah. Kalau arti yang mudah lagi apa? Yang kalimatnya lebih sederhana dari punyanya Sasa tadi. Menyalahkan orang lain. Ya, diri sendiri yang salah tetapi orang lain yang dipersalahkan. Kalau mendapat durian runtuh, rezeki yang mendadak gitu. Dapatkan sesuatu yang tidak disangka-sangka ya, misalkan rezeki yang dapat sesuatu yang berharga gitu. Dapat sesuatu yang berharga, tahu-tahu sampai rumah dibilangin sama anaknya, main dapat rezeki mamplok tadi, dapat undian. Lah itu namanya mendapatkan durian runtuh atau mungkin yang lain ya. Pokoknya sesuatu yang menyenangkan secara tiba-tiba. Kalau yang D sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah mendapat 2 masalah, Us. Mendapat berbagai masalah. Mendapatkan habis kena sudah kena lagi. Habis kena lagi. Mendapatkan kesialan atau kesusahan yang bertubi-tubi. Misalkan hari ini besok lagi kena lagi itu namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Kena musibah yang berkali-kali itu namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Kalau sudah tahu artinya dari A sampai D, ilustrasinya seperti itu berarti jawabannya nomor 8 apa? D. Nah, sudah jatuh tertimpa tangga. Mendapatkan kesialan atau musibah
secara beruntun. Hari ini dapat lagi sialan dalam 1 hari. Sudah punya kesiangan, kemudian mandi cepat-cepat sampai sekolah berharap tidak terlambat, ternyata sampai di jalan sepedanya masih harus rewel. Lah, akhirnya sampai sekolah tidak boleh masuk ke ruangan. Itu namanya mendapatkan kesialan secara bertubi-tubi atau secara beruntun. Itu untuk nomor 9. Ada lagi nomor berapa yang mau ditanyakan? Ada lagi? Yang sudah mengerjakan dulu ya. Kalau belum mengerjakan, nanti enggak belum tahu yang mana yang sulit. Karena kan belum mencoba. Yang sudah mencoba. Satu lagi coba, Ustazah nomor 20. Ini karena yang hafalan yang Ustazah singgung. Nomor 20. Tentang ungkapan. Kalau ini kan juga harus hafal. Ada kepala dingin, ada bertangan dingin, ada murah hati, ada lapang dada. Dari keempat ungkapan itu yang tidak tahu artinya yang mana? Ada yang mau mencoba mengartikan? Kepala dingin apa? Tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Ya, tidak mudah marah, tenang ketika menghadapi sebuah permasalahan dalam hidupnya. Jadi tenang, kemudian tidak mudah marah, tidak mudah emosi ketika ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Itu namanya kepala dingin. Kalau bertangan dingin? Orang yang selalu berhasil setiap usahanya. Bertangan dingin itu selalu berhasil dalam setiap pekerjaan atau usahanya. Itu namanya bertangan dingin. Sebaliknya, kalau selalu gagal itu bertangan panas. Murah hati? Dermawan. Suka memberi ya, suka memberikan sesuatu kepada orang lain, itu murah hati. Lapang dada? Ikhlas. Ya, lapang dada itu selalu menerima sesuatu dengan ikhlas, tidak ngomel, tidak menggerutu, itu namanya lapang dada. Berarti kalau sudah tahu artinya dari keempat ungkapan ini, kalimat yang ada di nomor 20 yang paling pas ungkapannya apa? Bertangan dingin. Dingin, sehingga selalu mendapatkan juara, selalu mendapatkan kemenangan, itu namanya bertangan dingin. Itu soal nomor 20. Peribahasa dan nomor 18. Nomor 18. Dibuka dulu nomor 18. Nah ini. Itu melengkapi kalimat pidato. Yang diminta adalah kalimat ajakan, berarti yang mengajak, ya. Manakah kalimat ajakan yang paling tepat untuk mengisi pidato yang masih numpang di nomor 18? A, B, C, D yang paling sesuai yang mana ini? Ada yang mau mencoba? Ini yang dibahas tentang kebersihan sekolah. Yang mana yang tepat? C. Yang paling tidak mungkin apa? Yang paling tidak mungkin yang mana? Kalau yang C, marilah kita selalu kebersihan lingkungan baik di sekolah maupun di rumah agar terhindar dari penyakit. Yang dibahas di pidato itu di rumah atau di lingkungan sekolah saja? Sekolah saja sih. Berarti cocok enggak? Enggak. Berarti pilih antara A, B, D. Yang paling tepat yang mana? Kalau yang B mungkin enggak? Enggak. Berarti tinggal A sama D. Sama D yang paling tepat yang mana? A. Ya, yang paling tepat adalah A, itu ya. Tapi sebenarnya itu ada salah soal deh kalimat ajakan. Kalau kalimat ajakan kan harusnya ada kata mari, ayo gitu ya. Ajakannya kamu coret saja biar tidak ragu. Ya, ajakannya dihapus saja. Kalimat yang tepat untuk melengkapi penggalan pidato. Tidak usah pakai ajakan, nggih. Karena usada di pilihan gandanya yang A itu tidak ada ajakannya. Itu nggih. Sedikit 18 apa Ustaz? 18 A nggih, tapi ajakannya kamu coret atau kamu hilangkan biar tidak rancu di pilihan gandanya. Itu ya. Ada lagi nomor berapa? Nomor 15, Us. Nomor 15. Nah, ini. Membetulkan kalimat dengan kata yang tepat. Ini indikatornya itu. Yang dibetulkan kata apa itu, Dek? Intensitas. Berarti diganti dengan kata apa yang paling intensif? Ada intensif. Ada insentif, ada intensifikasi, ada inteligensi. Yang tepat yang mana?
A, Us. Intensif. Katanya bedanya intensif dengan insentif apa? Ada yang tahu? Bedanya intensif sama insentif. Kalau insentif itu bonus. Kalau intensif itu dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau insentif itu biasanya berhubungan dengan uang ya, dapat insentif, dapat uang tambahan gitu ya, dapat bonus itu insentif. Gitu ya, misalkan Ustazah habis memberikan ceramah atau apa atau diskusi atau seminar ya, ada insentifnya, berarti ada uangnya, ada bonusnya. Kalau intensif dilakukan dengan sungguh-sungguh dan secara berulang itu namanya intensif. Kalau intensifikasi ada yang tahu? Usaha meningkatkan hasil produksi. Ya, bisa pertanian juga ya, ada intensifikasi pertanian, intensifikasi usaha, itu ya tergantung kalimatnya nggih. Tapi yang jelas intensifikasi itu meningkatkan hasil atau meningkatkan produk. Kalau intelijensi, kecerdasan. Nah, intelijensi itu berhubungan dengan kecerdasan. Berarti nomor 15 jawabannya adalah intensif, dilakukan secara sungguh-sungguh, gitu ya. Jawabannya A. Ada lagi? Jangan semuanya ya, nanti biar dicoba sih, nanti tak kirimkan kunci jawabannya. Ada lagi nomor berapa? Nomor 30. Nomor 30. Kita tanda baca ini. Bukan. Bukan, apa? Konflik yang ada di cerita. Iya, ya. Konflik ceritanya tentang seekor landak dan ular. Setelah dibaca cerita satu paragraf ini, kira-kira konflik atau masalah yang ada di paragraf itu apa ya? Aku bingung di antara A sama D, Us. A sama D. Konflik itu kan berarti masalah. Nek menyadari itu berarti sudah klimaks atau belum, Dek? Oh, berarti A ya, Us. Dia menyadari kalau perbuatannya itu salah. Oh, dia menyadari itu kan berarti bukan masalah karena dia sudah istilahnya sudah paham dengan situasinya. Berarti itu bukan masalah. Berarti yang paling tepat nomor 30 A. Masalahnya dia kan tubuhnya kan berduri sehingga kalau dia masuk kan bisa melukai keluarga si ular itu. Itu masalahnya itu. Akhirnya dia menyadari terus lebih baik pergi daripada melukai si keluarga ular itu. Jawabannya A. Oke. Terus besok ceritanya itu lagi enggak, ceritanya masih beda. Tidak sama dengan yang ada di contoh soal. Ada lagi? Nomor berapa? Yang belum mencoba juga memperhatikan, guys. Jadi nanti ketika Ustazah memberikan kunci juga paham dengan apa yang kita bahas hari ini. Ada lagi enggak? Atau pengen tanya? Tidak di soal ini, pengen tanya yang lain. Tanda bacanya yang keluar seperti soal yang ada di IDR 1, IDR 2 dan ini ya. Jadi belajarnya tidak usah terlalu melebar kemana-mana, cukup soal-soal yang kemarin dibaca kembali, dilihat jawaban yang benar yang seperti apa, di analisis. Oh, soal nomor 40 tanda bacanya titik 2, insya Allah yang keluar juga seperti itu. Jadi tidak usah terlalu melebar kemana-mana, nggih. Cukup pelajari soal IDR dan soal tambahan hari ini, gitu ya. Tapi kalau mau membaca lagi di buku modul atau buku BPD ya enggak apa-apa, tapi yang paling penting adalah soal-soal yang sudah pernah Ustazah keluarkan dicermati kembali, ya. Tentunya kalau bacaan nggak mungkin sama ya, yang perlu dicermati itu yang tanda baca, kemudian huruf kapital, soal uraian, itu tuh yang perlu dicermati. Oke. Coba nomor 5. Nomor 5. Ya Ustazah naik soalnya pakai laptop. Nomor 5 itu jenis paragraf. Kalau kalimatnya seperti itu, kira-kira jenis paragrafnya apa ya? Kalau aku eksposisi, Us. Kalau argumentasi nggak mungkin. Kemudian narasi juga nggak mungkin. Tinggal eksposisi atau deskripsi. Kalau aku eksposisi. Eksposisi, ada yang punya jawaban? Mana suka deskripsi? Aku deskripsi. Buah yang lagi ditemukan di kesehatan, warna dan bentuknya sangat bervariasi. Ada yang berwarna hijau, kita kan langsung langsung bisa mendeskripsikan atau bisa langsung terbayang, oh yang dimaksudkan di paragraf ini.
Berarti itu termasuk jenis paragraf apa, Dek? Deskripsi. Nah, deskripsi ya. Lebih tepatnya ke deskripsi karena kan setelah kita mangga itu ini lonjong gitu-gitu ya. Kalau yang selain bisa dinikmati mata itu kan hanya tambahan informasi saja, kan bisa lebih tepatnya ke deskripsi gitu ya. Itu ya untuk paragraf deskripsi itu ya. Jadi menggambarkan sesuatu yang kita itu kalau membaca atau mendengarkan itu langsung bisa membayangkan, oh objek yang dimaksudkan ini. Itu namanya paragraf deskripsi. Terus besok yang keluar masih deskripsi ya, belum tentu, tergantung paragrafnya gitu ya. Tapi insya Allah mudah. Kalian sudah familiar, sudah seringkali soalnya bentuknya seperti itu. Ada lagi? Sudah mau adzan ini? Kalau tidak ada berarti Ustazah cukupkan sekian nggih. Pesannya Ustazah, karena besok Ustazah nggak bisa menunggui karena yang nunggu kan dari tim pengawas. Yang paling penting adalah soal diuraian, mengerjakannya hati-hati, tulisannya yang jelas, dijawab dengan lengkap, tulisannya nggak usah uyuan ya, dikasih jeda itu loh biar rapi. Kemudian pilihan gadanya juga dicermati dengan sebaik-baiknya. Insya Allah mudah ya, Ustazah berharap banyak yang mendapatkan nilai sempurna. Ya, misal pun salah banget ya nilainya 90 berapa itu ya, jangan sampai di bawah 8 atau mungkin di bawah 7 itu ya. Itu saja yang bisa Ustazah hantarkan di ujian sekolah bahasa Indonesia. Tentunya masih banyak kekurangan, masih banyak kekhilafan yang Ustazah perbuat selama mendampingi kalian di pembelajaran bahasa Indonesia. Ustazah minta maaf kalau ada kesalahan yang Ustazah sengaja maupun tidak sengaja itu ya. Ustazah doakan semuanya besok maksimal mengerjakan, nilainya juga sesuai harapan. Oke. Itu saja Ustaz Agus, terima kasih. Saya kembalikan ke jenengan. Halo Tata Agus. Baik anak-anak, demikian untuk bahasa Indonesia di sesi terakhir untuk tambahan materi. Ustaz yakin, Ustazah juga yakin, Ustazah semuanya percaya anak-anak sudah siap, maka tinggal besok diaplikasikan. Baik, habis ini sholat zuhur dulu. Setelah sholat zuhur, anak-anak bisa istirahat siang dulu, dan nanti bisa untuk belajar ya. Jadi salah satu waktu yang dianjurkan istirahat atau qailullah namanya, tidur istirahat itu waktu setelah zuhur ataupun sebelum zuhur sebentar gitu ya. Tapi nggak usah lama-lama, misalkan 1 jam atau setengah jam gitu. Baik, ada pertanyaan dulu anak-anak sekalian? Halo? Halo Mbak Najwa, kok pegang-pegang kepalanya kenapa? Yang lainnya soalnya nggak ngaktifkan kamera ini. Baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu untuk anak-anak kelas 6 angkatan 16. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kuncinya dikirim nanti sore ya. Silakan nanti dicoba dulu.